Halo guys, aku lagi di garasi Kembal Kudus. Ada Sunbreaker, ada Mas supirnya Mas Rian, Mas apa gitu? Mas Didi, supirnya Mas Rian, ajudannya Mas Rian. Halo. Ini ada motornya Ahok HM012. Mobilnya Ahok sudah jadi. Ini lagi di garasi sama Mas Ahok. Mas Ahok, jare golek aku. Hei, jare golek aku. Hah? Jare golek aku kowe. Ini Mas Ahok. Bisnya sudah jadi. Mas Ahok, Mas, dipanggil bos besar. kenapa Mas? Nggak tahu, nggak kayaknya mau naik gaji. Naik gaji ya. Rumah. Bro lagi ngekot. Apa? Bro, Abe. ini aku ya. Ngondi. Pastian dulu. Ayo tak kacani. Ayo. Diundang bos muda. Mau diapain nih? Kowe lagi resik motor diundang apa iki? Arek kei batangan anyar nang iki. Arek kei batangan anyar ketara iki. Ayo. Ini lagi Ya. motor kurang oke kok. Ayo. Apa jeli motor anyar? Kita diundang bos muda ya. Ngancani kowe iki, ngancani kowe aku. Aku tak ngeplok sisan. Aku pe takok-takok ape wawancara karo Mas Rian. Ayo. 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 Cari hilang-hilangan terus. Ayo angel loh. Apa dikai bisa nyar iki. Nonton gaji. Apa dijali bisa nyar. Assalamualaikum. Nggih niki pas lagi ngevlog Mas. Kula kan ngancani Mas, kula kebeneran nganu napa? Ajeng napa? Ajeng napa niku? Ajeng nyuwun wawancara karo Mas Rian niku. Wawancara mbek aku. Iya. Aku urung adus sih. Mboten napa-napa. Mohon. Aku mbok manfaat lho. Mungkin mau malah namanya jenengan anu apa Mas? Hah? Jelek di mata orang banyak soalnya Mas Rian pun terkenal. Asem gue diancem boy. Nggih to Mas, kali-kali niki mumpung napa? Mumpung kelihatan garasi gitu Mas ya. Ya udah. Sampai deh. Nggih Mas. Wawancara kali Mas Rian. Ada banget ya? Mangkat mungkin ini kata poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bersama Mas Ahok dan bos saya Mas Rian. Saya mau nanya-nanya tentang Mas Rian. Pribadi. tentang pekerjaan. Oh, tentang pekerjaan. Tak kira pribadi. Mas Rian anjir ya. Mas Rian wis madeg. Gue udah mak teratap loh itu kan. Mas Rian niku asli namanya sinten? Nama panjangnya semuanya. Rian Malhotra Vikram Singh. Rian Mahendra. Oh, seperti kabeh. Yang belum tahu Mas Rian, yang banyak kan yang belum tahu. Oh, gitu. Mas Rian Tanggal lahirku, tahun lahirku kan selalu jadi penasaran. Aku kan selalu ngakunya umur 28. Masih pantas. tanggal lahirnya Mas Rian niku pinten? Ini banyak yang nggak tahu aslinya. Aslinya. Aku lahir kapan, di mana? Aku ini kelahiran Kudus.
tanggal 8 bulan Juni tahun 1983. Aku di Kudus cuma lahir aja boy. Ya, begitu batita lah. Hijrah ke Tangerang. Makanya bahasa aku Betawi banget, medok banget Jakartanya karena emang dari kecil udah tinggalnya asrama Arhanud depan Alam Sutra tuh. Gitu. Wih, bah. Tapi belum Mas ya, belum punya apa-apa. Beneran tuh gue, nggak punya, masih ikut rumah di asrama. Habis itu kan kontrak di Warung Mangga tuh yang sekarang jadi apartemen, Warung Mangga. Nah, dulu ada kontrakan di situ. Kontrakan 3 petak tuh bapak dulu keluar dari asrama gajiannya masih di bawah 50.000. Jadi dapat kontrakan kalau nggak salah 18.000 apa berapa gitu per bulan. Bekas kandang ayam sama bapak ditriplekin, kotakin jadi tempat tinggal. Kok bisa sebesar ini Mas ya? Gimana itu? Wah, Pak Haji emang pekerja keras banget. Bapak itu dulu tiap pagi apel gitu misalnya TNI, ntar pulang sore habis sisa beliau udah narik angkot orang tapi angkotnya wong, udah 2 angkot tinggi. Angkot orang sampai subuh jam pasar selesai gitu bapak baru selesai, nggak tahu tidurnya kapan karena pagi itu jam 7 beliau udah apel lagi pasti. Terus itu sampai akhirnya punya angkot sendiri satu. Kalau dia lagi tugas dipasrahin sama Haji Agus gitu. Ada orang pulang angkotnya bapak, supir angkot pertama kali. Ya terus dari situ akhirnya disupirin berdua sama Haji Agus sama bapak. Terus berkembang angkot satu. Dulu masih hijet satu sih gua. Hijet 1000 yang lampunya bunder-bunder gitu. Daihatsu. Daihatsu gitu. Hijet itu Daihatsu kan? Daihatsu hijet. Sampai 1, 2, 3 terus berkembang. Sampai akhirnya intens di transportasi kota Tangerang. Angkotnya udah jadi banyak, ratusan. Terus punya showroom penjualan sendiri, buka trayek gitu lah. Punya trayek. Jadi 60-70% trayek di Tangerang itu dulu yang nguasain IND. IND itu nama paguyubannya Pak Haji. IEng langsung di sini. Ini kalau anak-anak angkutan kota Tangerang atau orang-orang transportasi Tangerang sampai sekarang nggak ada yang nggak tahu Pak Haji Arianto. Tahu semua ya Mas. Tahu. Beliau salah satu orang yang disegani dan ditakuti pada zamannya Bu. Niki Mas Rian apa? Perusahaan sebesar sekarang kan sudah besar Pak Arianto Mas. Bisnisnya sudah banyak. Emangnya ono piro apa? Banyak sekali Mas, banyak. Saya aja nggak bisa ngitung kalau karyawan dari bis berapa itu Mas, saya nggak bisa ngitung sampai sekarang. Itu Mas Rian kan mengelola armadanya sama ngatur sopirnya kok bisa ya Mas? Caranya gimana itu? Harusnya kan sampean saya jawab dulu. Setiap hari kan yang tak atur kan jenengan dan rekan-rekan. Kan ada yang beling, ada yang caranya gimana? Kok bisa manut semua Mas? Coba pertanyaannya kalau gue lemparin, kalau gue yang jawab ntar kayak jualan kecap ya kan. Sekarang mendingan gue tanyain ke mereka aja. Kenapa kok arek-arek iso manut karo aku? Selama ini emangnya aku seperti apa? Coba ya. Itu kalau yang jawab jenengan mungkin bagus. Dalam artian kalau pribadi saya Mas ya, kalau Mas Rian itu selama ini aku mimpin kalian seperti apa sih? Lah ya, macam pribadi saya itu gini Mas. Kalau bagi saya itu gini Mas. Kalau Mas Rian itu enak, mimpinnya enak. Kalau kalau ke saya dijawab tapi dipikirkan dulu nanti bener apa enggak. Mas bener enggak omongan ini? Nanti enggak langsung ujuk-ujuk di ponis enggak, kita di sharing gimana. Tapi kan tetap ya enak kita diajak ngobrol kayak gini. Enggak ada semua perusahaan mikro jarang bos sama kita ngobrol bareng, jalan bareng, makan kan bareng. Ada yang jaga jarak gitu Mas. Masa aku bukan calo ya kan, kalau di terminal bantuin mereka nyariin penumpang nggak ada kan? Bantuin. Sekarang kan kita kerja untuk perusahaan Mas. Kita kan gimana caranya sopir yang kok gimana gitu loh Mas. Biasanya sampai kan udah banyak nemuin kasus lah. Kalian berdua di perusahaan ini kan banyak kasus dari rekan-rekan yang datang, yang keluar, yang masuk, ya segala macam lah. Selama ini
cara aku menangani orang-orang yang bandel tuh kayak gimana sih? Sampai tahu di masalah aku apa? Gue di masalah aku apa? Selama ini aku menanganin kalian seperti apa? Tak jotosi, tak gandeng, tak apa? Kalau saya pribadi saya pernah ya masalah ada mas, pasti ada masalah minyak rasa dari perusahaan, tapi kan nggak pernah dia diluruskan aja, dikasih jangan yang bagus, suruh hati-hati, suruh gimana, pasti itu pasti nasihat dari Mas Rian. Jadi kita selalu semangat, kalau ada masalah kan tetap semangat terus, nggak ada kendornya, maju terus. Jadi kita jalan semangat. Intinya kalau saya mas ya, intinya kalau bawa penumpang yang nyaman, yang baik, kita jalani penumpang itu raja kita. Sampai ada bahasa istilah kayak gini di bahasa di luar ya. Bahasa di luar itu, Mas kok bisa sih karyawan-karyawan ke Haryanto itu manutnya kok luar biasa gitu. Contoh kayak Wonogiri aja, habis dari Tirtomoyo disuruh ke Purwantoro, balik ke Tirtomoyo lagi. Kalau di sana kan rata-rata supir pakai gunain supir langsiran. Nggak mau supir-supir batangannya disuruh jalan jauh-jauh gitu, kalau keluar dari jalurnya mereka nggak mau. Tapi kalau di Haryanto tuh isinya cuma siap sama siap aja. Menurut sampean kenapa Pak arek-arek ini? Karena kalau buat saya enak mas, saya aja dulu waktu di Pulau Gadung aja putar balik orangnya aja mau mas. Mbak putar balik orangnya aja ya. Sampai kadang nek tak kon metu teko jalur ngono mangkel ora? Ya enggak lah mas. Ya enggak, maksudnya kan enggak selamanya mas. Untuk menambah apa? Menutup penumpang yang belum mendapatkan armada. Kita suruh Madura, nyatanya aku di Madura siap. Dulu waktu putar balik orangnya, nanti turun lagi putar balik mobilnya, pakai mobilnya sendiri ya siap terus. Dulu. Nah, kenapa kok sampean bisa semanut itu? Karena enak mas kerjanya mas. Maksudnya enak dalam arti pengaturannya ya enak, ngomongnya masnya juga enak. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu harusnya ditanyakan ke mereka gitu. Jangan gue kalau gue yang jawab ntar kayak orang jualan kecap kan. Kecap nomor 1. Ini nyata loh, masa sudah jalani dulu dari dulu sampai sedikit sampai sekarang kan aku pernah Madura, mana-mana yang belum ini kan mas, Malang sama Wonogiri. Oh berarti minta dia. Oke. Kode mas, kode keras. Dia minta sekali-sekali dibuang ke Malang. Besok pas Lebaran gue kasih jatah. Ya belum pernah lah, aku belum tahu Malang sama Wonogiri loh, pas nanya loh mas kapan-kapan. Aku tuh kalau rapat, aku bilang sama mereka, komitmen ya. Kalian tak kasih batangan, tak kasih jalur. Sebelum kalian tak kasih batangan, sampean tak kasih jalur. Orang kadang biasa tak kasih batangan dulu baru tak kasih jalur. Tapi begitu kita masuk ke event-event rame seperti Lebaran, harus mudik, harus balik, semua jalur aku cabut. Jadi nggak ada anak-anak yang ngeributin jalur. Mereka harus siap tak buang kemana aja. Karena pada saat itu event yang krusial dan penting buat perusahaan buat nyari uang. Ya, jadi momen itu nggak boleh rusak. Kalau momen itu, karena kalau momen itu sukses, semua kerugian perusahaan selama 1 tahun dan kelebihannya bisa buat berkembang di tahun yang akan datang. Satu momen itu, Lebaran harus mudik sama harus balik itu nggak boleh gagal. Makanya aku kalau lagi kayak gitu biasanya keras. Anak-anak kalau susah tak turunin langsung. Pada saat itu, karena emang 1 tahun itu cuma momen itu aja yang kita turunin. Paham ya? Jadi kenapa kok kalian tak ontang-anting selama harus balik, harus mudik, nggak ada jalur-jaluran? Karena itu dalam 1 tahun itu momen krusial di mana perusahaan nyari uang buat nutup kerugian selama 1 tahun dan modal untuk berkembang di tahun yang akan selanjutnya, di tahun yang selanjutnya. Jadi pembagian raportnya ya pas Lebaran, harus mudik, harus balik itu kalau orang sekolah bagi-bagi raport lah istilahnya. Raport kita akan merah atau enggak di tahun depan bergantung Lebaran. Enggak. Pertanyaan apa lagi? Nih cuma di channelnya Pak Bro Official nih kalian jadi tahu kayak gitu. Tahu tanggal lahirnya juga. Tahu tanggal lahirnya juga. Saya lihat tuh, aku lihat tuh mas ya. Saya kan orang kan punya capek. Kalau saya lihat tuh mas kan kok nggak punya capek kesana kemari ngurusin armada, ngurusin jalur. Kalau buka jalur sih pasti kok bisa jadi semuanya jalur. Kalau dibuka mas Rian pasti jadi semua. Sama mas Rian kok nggak punya capek itu caranya gimana mas? Itu pertanyaannya 2. 1, kenapa gua selalu ekstra banget kerja? Itu karena pertanyaan lagi biar dia jawab sendiri. Misal gue duwe pimpinan sing mbut gawe mau sing bendinane setiap hari cuman makan, tidur, ngongkon sampean kira-kira rasanya nggih
Wis ora tau nemoni bendino kok ngurusi dhuwit, mangan turu. Terus wong iku gayane bendino ngongkoni sampean terus. Kira-kira sampean ngrasakne iki? Kurang pas. Ya? Ya kurang pas. Makanya kemarin kan nggak tahu lapangan, nggak tahu lapangan. Kalau Mas Rian kan tahu. Jadi kalau dikeluh ke saya super itu cek dulu, oh gini. Jadi itu jawabannya. Jadi kenapa kok aku selalu harus kerja sama-sama capek atau lebih capek dari mereka? Karena pemimpin itu dipilih. Pemimpin itu diterima, diakui, bukan mengakui dirinya sendiri. Kalau misalnya gua nggak capek, kalau gua nggak kerja, gua nggak bisa memimpin mereka. Orang pasti jadi pikirannya, gue penak gaweanmu mangan turu ngitungi duit setoran. Iya tak? Tapi kalau misalnya gua kerja semakin keras sama mereka, mereka akan merasa kalau dipimpin sama orang yang benar-benar mengerti dunia mereka dan bekerja selama ini bersama mereka di tengah-tengah mereka. Itu alasan yang pertama, kenapa gue masih mau capek-capek sampai sekarang kerja dan harus capek. Ya itu alasannya, karena gue nggak pengen karyawan gue menilai dipimpin oleh orang yang nggak mengerti dunia mereka. Terus kedua, ini kan mereka saksi-saksi semua. Kenapa kok setiap jalur yang gue buka nggak pernah gagal? Ya kan? Iya. Karena ya itu tadi, gue lahir di lapangan, gue gede di lapangan, gue tahu seperti apa market setiap wilayah yang akan kita buka. Ada satu pepatah yang masih gue pegang sampai sekarang. Jangan pernah kamu perang di medan perang yang kamu nggak yakin buat menangkan. Nah, jadi ketika gue udah nentuin medan perang gue perang di situ dan gue harus menang. Kenapa kok begitu? Karena ketika kita kalah di sana, itu yang jadi korban bukan diri kita aja. Satu, aset perusahaan. Kedua, karyawan, prajurit kita yang ikut perang sama kita saat itu. Itu akan jadi korban. Makanya pertimbangannya sebelum gue perang itu banyak banget matangnya. Makanya setiap wilayah yang dimasukin Haryanto itu persiapannya udah luar biasa matang. Makanya nggak pernah gagal Haryanto. Jadi wilayah-wilayah lain nih, misal gue pengen masuk ke suatu wilayah, ya kalian hati-hati aja, karena gue nggak bakal kalah di situ. Ya tahu. Kita lihat sendiri Haryanto kalau masuk jalur pasti nggak pernah gagal, pasti berhasil. Nggak pernah mundur, menoro nggak akan mundur. Buat teman-teman, sekian dulu ngobrol kita sama bos muda kita. Mungkin sambung mawon, mungkin sambung leh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Pak Bro 2 official dan Rian Mahendra official sama Haryanto official, Ahok official, Hendra Ahok ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sip.